Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 24 April 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Almira Sabira, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Malang dan Polda Jawa Timur berhasil menemukan sebuah pabrik rumahan yang memproduksi narkoba dengan jenis narkotika sabu di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kepolisian bersama TNI hari ini melakukan pengamanan rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029 di Gedung KPU Jakarta Pusat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan pengarahan sekaligus materi pembulatan kepada para personel Humas Polri pada acara Rakernis Divisi Humas Polri 2024. Polres Malang dan Polda Jawa Timur berhasil menemukan sebuah pabrik rumahan yang memproduksi narkoba jenis narkotika sabu di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pabrik narkoba skala rumahan ini diduga berproduksi selama 4 bulan. Dari jajaran Polres Malang, khususnya Satres Narkoba, melaksanakan konferensi pers ungkap kasus HUM Industri, produksi rumah narkotika jenis sabu. Dengan tempat kejadian perkara, langsung kita laksanakan rilis di lokasi, yaitu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di rumah produksi ini sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali produksi. Dari keseluruhan itu adalah uji coba seluruhnya. Masih diuji coba lagi, pembuatan kedua masih dicoba lagi, pembuatan ketiga diuji coba, itu tidak ada diedarkan, baru yang kelima. Yang kelima dirasa sudah bagus oleh beberapa pelaku yang ada di sini, itu diedarkan. Nah, para tersangka ini dijerat dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Semua lapisan masyarakat, stakeholder, untuk mempunyai sense of justice sekaligus sense of belonging. Mari jaga, mari selamatkan keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, agar tidak menjadi korban peredaran dari narkotika. Polsek Medan Kota akhirnya meringkus spesialis pencurian ban mobil yang kerap beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pelaku yang sempat melarikan diri ke Kisaran ditangkap polisi di pinggiran ruko Jalan Katamso. Kapolda Sumut memberikan apresiasi dan rasa bangganya kepada Kapolsek Medan Kota karena berhasil mengungkapkan kasus ini. Saya hari ini malam ini datang ke Polres ini ucapkan selamat hari Kartini. Itu juga semuanya ini yang perempuan adalah peringatan momen bagaimana perjuangan perempuan. Ya sih. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Kapolsek ini saya beri tugas untuk mengungkap kasus hilangnya produk bannya ibu ini. Kalau kamu nggak bisa selesaikan masalah ini, saya evaluasi, mungkin saya ganti kamu. Jadi saya pikir saya mesti harus tahan yang muncul karena
kasus-kasus pencurian ban yang banyak terjadi di kota ini. Jadi alhamdulillah. Saya sebagai seorang Kapolsek, saya tentunya memiliki tantangan Jenderal, kemudian punya tanggung jawab yang besar. Tidak hanya saya sebagai ibu rumah tangga di rumah, tapi saya mengemban adanya tanggung jawab, kemudian kepemimpinan saya sebagai Polsek Medan Koda, gimana caranya untuk mengamankan wilayah Polsek Medan Kota ini tentang aman, tentram, damai, tidak adanya kriminalitas dan apapun yang merasakan warga saya. Jenderal, yang pertama saya melakukan gelar, terus yang kedua saya mendatangi ke rumah ibu korban Jenderal. Bahwasanya saya tanya kronologisnya gimana, kenapa tidak bikin laporan, dan alhamdulillah karena pelaku sudah kami amankan, alhamdulillah yang bersangkutan mau bikin laporan di Jenderal. Kemudian dalam hal penangkapan ini, saya dan Kanit Jenderal sudah beberapa kali datang ke TKP dan seputaran rumah beliau, sering membeli barang Jenderal seperti narkoba Jenderal di wilayah CMT. Jadi terakhir anggota melakukan undercover ke sana Jenderal, kemudian diberhentikan anggota paksa, diangkut Jenderal, dan diamankan sama anggota Jenderal. Ya, ini tersangka saudara Zul, narkotik yang bersangkutan positif narkoba. Jadi saya ingin tegaskan juga bahwa narkoba akan menjadi penyebab kejahatan. Dan ini kita bisa buktikan malam ini. Pelaku sudah 7 kali yang dia ingat, masih banyak yang belum diingat melakukan kejahatan ini. Dan saya rasa kita akan terus lakukan langkah-langkah hukum yang jelas terkait dengan ini. Petugas tim gabungan dan personel Polres Kapuas Hulu, Polsek dan Koramil Bunut Hulu menggerebek lokasi penambangan emas tanpa izin di Bukit Hitam, Desa Batu Tiga, Kalimantan Barat. Lokasi penambangan ilegal di Bukit Hitam ini diketahui menggunakan zat kimia berbahaya, yaitu sianida dan merkuri. Saya Ibtu Jasmian, Kapolsek Hulu, Polres Kapuas Hulu, Polda Kalimantan Barat. Di sini ada Kades Batu Tiga, perwakilan dari kecamatan dan Koramil Gunung Hulu. Baiklah, saya akan menyampaikan bahwa menindaklanjuti daripada berita viral dari baik media sosial maupun media online, kami mendatangi TKP yang sangat viral tersebut. Perjalanan dari Polsek menuju di Landau Palui menggunakan speed sekitar 5 jam. Setelah sampai di Palui, kami menginap dan kemudian melanjutkan perjalanan ke TKP Batu Tiga. Perjalanan sekitar dari Palui ke Batu Tiga tersebut sekitar 6 jam. Jadi setelah kami sampai di tempat tersebut, ternyata kegiatan tersebut, aktivitas tersebut sudah tidak ada lagi. Memang benar ada, namun sekarang kegiatan sudah tidak ada lagi. Dari hasil temuan tim di lapangan, ditemukan mesin gelondong yang berada di lokasi Bukit Hitam sebanyak 10 unit yang dipergunakan untuk memutar gelondong tersebut. Dan juga ditemukan jumlah lubang yang sudah dikerjakan sebanyak 26 lubang. Dan di sini kami melakukan tindakan yaitu mengamankan barang bukti, mempolis lane, dan mencari keterangan saksi. Ternyata di lokasi tersebut tidak ada masyarakat lagi melakukan aktivitas seperti tersebut. Kami juga telah memasang banner himbauan dan larangan aktivitas beti di area tersebut. Polsek Cengkareng, Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku pemerasan berinisial RN berusia 40 tahun. Pelaku melakukan pemerasan terhadap sejumlah minimarket di Jakarta Barat dengan modus meminta tunjangan hari raya.
melakukan tindakan pemerasan ke toko-toko minimarket dengan alasan meminta THR. Padahal antara tersangka dengan toko tidak ada hubungan kerja. Hasil penyelidikan kami, ada 3 toko yang pelaku datangi. Kemudian caranya pelaku meminta uang dan meminta barang. Selanjutnya ketika petugas toko menyerahkan struk pembayaran, yang bersangkutan tidak mau bayar. Pelaku seorang diri. Pelaku juga menyampaikan ancaman kepada pelayan toko, petugas toko, apabila tidak diberikan, maka kendaraan yang di depan toko akan dikempeskan. Kejadian yang bersangkutan mengancam dengan kata-kata. Untuk besarannya bervariasi, mulai dari barang ratusan ribu, kemudian uang. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 kita terapkan bahwa pelaku memiliki atau memaksa orang untuk memberikan sesuatu barang dan tentu kepentingan sendiri. Dengan cara pelaku berhasil diamankan oleh tim Ditreskrim Polsek Cengkareng oleh Kanit Reskrim di kontrakan di Wilangan Kapuk. Satreskrim Polres Subang bekuk 19 anggota Ormas yang melakukan pengerusakan fasilitas dan pengeroyokan. Anggota Ormas menjadi tersangka usai mengamuk di sekretariat Ormasnya yang berlokasi di samping kantor Pos Wisma Karya Subang. Pada hari ini, Polres Subang akan melakukan press release 2 kejadian. Diawali dari kejadian yang pertama, yaitu dugaan tindak pidana di mana pasal 200 ayat 1 KUHP tentang perusakan gudang atau bangunan dan pasal 170 ayat 1 tentang pengeroyokan. Dan barang bukti yang kita amankan dan yaitu 19 orang yang telah kami tetapkan menjadi tersangka dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Adapun terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 keempat kalimat KUH pidana. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat warna silver, kemudian 1 buah kunci kontak kendaraan Honda Beat warna silver, 1 buah senjata api warna hitam, 3 buah butir peluru senjata api, kemudian 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Vario yaitu sarana pelaku, kemudian 31 keping tanaman hasil curian. Adapun pidana sangkaan yaitu pasal 331 tempat kelima KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Personel gabungan Satlantas Polres Pamekasan dan Polsek Galis melakukan penertiban pelanggaran knalpot tidak sesuai standar dan pelanggaran kasat mata dan potensial laka di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi sekaligus cipta kondisi antisipasi balap liar ini tidak lain untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Kapolsek Galis AKP Nining Diah melakukan langkah gerak cepat dalam respon keluhan masyarakat yang membuat resah seperti adanya muda-mudi yang berkendara ugal-ugalan terutama terkait knalpot yang tidak sesuai spesifikasi sehingga membuat resah pengendara lain yang melintas di jalan Desa Pandan. Dengan adanya keluhan masyarakat tersebut, Kapolsek Galis berkoordinasi dengan Satlantas Polres Pamekasan untuk melakukan penindakan kepada pelanggar yang kasat mata atau potensial laka yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Hasil penindakan pihaknya mengamankan 13 unit kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang memiliki knalpot tidak sesuai standar. Kapolsek Galis AKP Nining Diah menegaskan penindakan ini akan terus dilakukan secara rutin dan bertahap. Menghadapi pemilihan kepala daerah, Polres Muara Enim menggelar simulasi sistem pengamanan markas komando. Informasinya setelah jeda berikut ini.